Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat debu." Hadis riwayat Muslim. Penyakit hati yang paling parah ialah sombong dan takabur. Seseorang yang memiliki sifat tercela tersebut cenderung lebih dimusuhi daripada dijadikan sahabat dekat, seperti halnya iblis, menjadi laknatullah dan keluar dari surga hingga menjadi penghuni kekal neraka karena sifat sombong dan takabur tersebut. Bukan sepantasnya kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki sifat sombong dan takabur. Yang pantas dan berhak memiliki dua sifat tersebut hanyalah Allahu Rabbul Alamin. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keagungan yang sempurna. Sedangkan kita hanya sebagai makhluk yang mengharap dan menerima kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan ada seorang pemuda yang ahli maksiat dan tidak pernah melakukan ibadah sekalipun. Namun di perjalanan kehidupannya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayah ke dalam hatinya. Sehingga pemuda tersebut merasa sadar diri dan merasa bahwa dirinya telah banyak melakukan dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda tersebut mempunyai keinginan ingin bertaubat dan memperbaiki diri menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga tiba satu waktu, ia menghadiri satu majelis, di mana di majelis tersebut juga duduk seorang yang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah tersebut sangat senang melakukan kebaikan-kebaikan, seperti sholat, puasa, mengaji, dan yang lainnya. Namun, setelah si ahli ibadah ini melihat bahwa ada pemuda ahli maksiat yang juga duduk di majelis tersebut, maka si ahli ibadah tersebut sangat tidak suka. Ia merasa tak pantas dirinya yang ahli ibadah harus duduk satu majelis dengan pemuda yang ahli maksiat dan tidak pernah beribadah sekalipun. Si ahli ibadah ini merasa dirinya tidak sekelas dan lebih mulia dari si pemuda yang ahli maksiat tersebut. Di dalam hati si ahli ibadah ada sifat sombong dan takabur. Si ahli ibadah tersebut merasa dirinya lebih baik dari si pemuda yang ahli maksiat. Merasa dirinya lebih banyak melakukan kebaikan dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perasaan tidak senang yang ada di hati si ahli ibadah pun berakhir dengan mengusir pemuda ahli maksiat agar keluar dari majelis tersebut. Dengan berat hati dan perasaan kecewa dan sedih yang teramat, si pemuda ahli maksiat pun beranjak pergi dari majelis tersebut. Selang beberapa waktu setelah peristiwa tersebut, kemudian malaikat Jibril turun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam guna menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Allah telah mengampuni si ahli maksiat sekaligus menghapus segala amal si alim. Ketahuilah bahwa Allah lebih senang dan lebih dekat kepada ahli maksiat yang rendah hati dibandingkan kepada orang alim yang sombong, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksiat atau dosa yang menimbulkan rasa penyesalan atau rendah diri dan membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada perbuatan taat yang disertai rasa sombong, ujub, dan besar diri. Syekh Atha'illah dalam kitab Al-Hikam. Semoga dengan kisah ini kita tidak pernah membiarkan sifat sombong yang bersarang di dalam hati kita. Kita tidak mudah menghakimi orang lain yang nampak buruk dalam pandangan kita.
Karena sesuatu yang buruk menurut pandangan kita belum tentu juga buruk di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga bermanfaat.